Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Anam. Saya adalah mahasiswa PPG Prajabatan di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Nah, di video pembelajaran kali ini, saya akan sedikit membahas terkait profiling peserta didik. Profiling peserta didik menjadi alat bantu saya dalam melaksanakan observasi peserta didik di SMA Negeri 2 Salatiga, yang mana SMA Negeri 2 Salatiga merupakan tempat saya dalam melaksanakan PPL. Sebenarnya apa sih yang menjadi tujuan dari profiling peserta didik? Nah, tujuannya adalah agar program pembelajaran yang disusun itu bisa sesuai dengan kebutuhan dan kondisi peserta didik. Ketika suatu pembelajaran bisa memenuhi semua kebutuhan dan kondisi peserta didik, maka tujuan dari pembelajaran itu sendiri nanti akan bisa dicapai dengan maksimal. Langsung saja kita masuk ke perkembangan fisiologis. Perkembangan fisiologis merupakan salah satu instrumen dari profiling peserta didik. Perkembangan fisiologis merupakan proses perubahan kapasitas fungsional atau kemampuan organ tubuh peserta didik, ditandai dengan adanya perubahan secara kuantitatif, kualitatif, dan fungsional. Di sini ada 3 aspek. Yang pertama merupakan perkembangan fisik, seperti contohnya tinggi badan peserta didik, berat badan peserta didik, dan lain-lain. Untuk kedua yaitu perkembangan motorik kasar. Motorik kasar contohnya seperti kemampuan dalam menaiki tangga, berjalan, berlari, duduk, berdiri, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah perkembangan motorik halus. Perkembangan motorik halus ini contohnya seperti kemampuan menulis, menggambar, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada perkembangan psikososial. Perkembangan psikososial adalah perkembangan yang berkaitan dengan emosi, motivasi, dan perkembangan pribadi manusia, serta perubahan dalam bagaimana individu berhubungan dengan orang lain. Nah, maksudnya di sini adalah peserta didik akan berkembang secara psikososialnya ketika mereka berinteraksi dan berhubungan dengan orang lain. Semakin banyak interaksi yang dilakukan, maka akan semakin meningkat psikososialnya. Kemudian ada perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif pada anak merupakan kemampuan untuk berpikir lebih kompleks serta kemampuan melakukan penalaran dan pemecahan masalah yang termasuk dalam proses psikologis yang berkaitan dengan bagaimana individu mempelajari dan memikirkan lingkungannya. Nah, perkembangan kognitif anak ini bisa dipicu dengan adanya sebuah kasus atau masalah dalam pembelajaran. Anak nanti akan bisa menganalisis dan mempelajari bagaimana keadaan atau bagaimana kondisi yang terjadi dalam kasus tersebut. Selanjutnya kita masuk ke perkembangan emosi. Perkembangan emosi mengacu pada reaksi anak terhadap berbagai perasaan yang dialami setiap hari dan membawa pengaruh besar terhadap cara pandang, menyelesaikan masalah, mengambil keputusan, tingkah laku, dan menikmati hidup sebagai orang dewasa kelak. Nah, perkembangan emosi ini bisa meningkat ketika anak itu mengalami suatu hal, berbagai hal dalam kehidupan. Semakin banyak hal yang dialaminya, maka akan semakin meningkatkan perkembangan emosinya.